Buset! Lu! Lu mau nakut-nakutin gua? Maksud lu apa? Udah kok, udah clear kan, aman? Udah clear. Belum juga masuk ngecek. Lu bilang aman aja lu. Udah aman kok. Masuk cek. Gue duluan. Iya lah, lu yang buka pintunya. Lu paling depan. Bukan nih. Iya, buka. Tapi jangan dorong-dorong. Enggak dorong-dorong, lu aja lebay. Ayo Lora, tinggal lu ntar. Udah clear kan? Ini kan somehow kalau emang ada hantunya pasti udah show up dong by now. Bener. Ini kan udah jam segini. Gak ada yang muncul. Iya, Berarti aman. Aman. Emang Hantu ada jam kerjanya? Gak gitu Nora, maksud Nadia, ini kan udah malam. Biasanya hantu tuh kan nongolnya malam-malam. Ini gak ada, berarti aman. aman. Security juga ada kok malam-malam. Kita nyarinya hantu, bukan security ya. Laura, Poppy udah ya? Shut it down. Udah clear kan? Udah. Kita keluar. Ayo. Iya. Ayo. Dasar tikus nakal! Pergi kamu! Pergi! Ini Marni. Ini Marni? Nenek lagi ngapain ya sendirian di sini? Kan rumah nenek deket sini. Ada rame-rame, makanya nenek kesini. Ya ampunnya, tapi kan ini udah malam. Lagian nenek nggak dipanggil-panggil. Katanya lusa mulai kerja. Ya ampun, Nek. Kita juga pengennya sih secepatnya. Cuma ternyata ya masih banyak yang harus kita urus di coffee shop. Banyak yang belum dikerjain, Nek. Nah makanya nanti kita rencananya mau manggil nenek pas semuanya udah rampung biar sekalian. Oh, gitu. Kirain nenek nggak akan dipanggil. Kita pasti panggil kok, Nek. Ya udah kalau gitu nanti kita panggilnya kita kabarin lewat telepon ya, Nek. Ya dah kalau gitu. Nah sekarang nenek, karena udah malam mending nenek pulang. Istirahat, soalnya kan ini dingin, Nek. Takutnya ntar nenek masuk angin terus sakit nggak bisa kerja kan? Jadi repot. Ya deh kalau gitu nenek pulang dulu ya. Iya, Nek. Hati-hati Hati-hati ya, ya, Nek. Nora, lu apaan sih? Nih, mana handphonenya? Tuh, nggak ada nih. Tuh, patung doang. Deg-degan aja loh, Nur. Lu nggak denger itu ada suara? Suara apa? Suara air. Iya, gue juga denger, nggak budek tapi ngapain teriak. Kalau gue mati gara-gara kecekek sama lo, terus gue jadi hantu, gimana mau lo? Biarin lu, tau rasa digentayangin sama Nadia. Gak apa-apa kok jadi hantu. Kita bestie kan? Lo gak akan apa-apain gue kan, Nat, kalau jadi hantu? Sakit tau gak sih? Nat, udah, jangan ribut. Kalau tiba-tiba hantunya denger terus nongol gimana? Yaudah, yang penting sekarang kita siap-siap. Siapa tahu emang ada hantu di kamar mandi.
kita cek dong. Ya gimana? Ayo kita cek. Iyalah. Nat, lo aja cek sendiri bisa nggak? Ya nggak bisa dong, baru. Aduh. Yes. Ayo buruan. Yuk, siapa duluan? Lo depan lah. Masa gue? Yuk, gue jagain belakang. Kenapa gue jadi tumbal sih? Tumbal. Oke. Jangan depan. Kok jangan dorong-dorong sih? Iya, gue nggak dorong. Pelan. Iya, iya. Iya. Siapa sih? Ya lu lah yang buka. Buka aja semua. Pelan-pelan aja bukanya. Permisi. Kita nggak mau ganggu. Kita mau buka usaha di sini. Jangan ganggu. Kita bisa kok hidup berdampingan. Udah ngomong. Apa sih? Ini mah belum sampai gini. Gue takut banget jadi. Sabar. Nggak ngapa-ngapain, si Rena kerasukan. Sekarang giliran kita cari-cari, nggak nongol-nongol. Yang nongol malah bebegik sawah. Terus aja ngatain gua. Tapi Dot, mungkin nih ya, setannya itu marah Dot. Soalnya kita nggak izin mau ngevlog mereka. Hah? Izin. Emang hantu ada ketua RT? Pakai izin segala. Udah, Dot. Mending sekarang kita cari lagi, Dot. Siapa tahu kan ada di bawah lowongan. Ayo. Cewek, lu dengar suara kan? Iya, Dot. Gue denger kayak ada orang lari. Suaranya makin dekat nih. Kayak ada orang lari. Kalau suaranya makin kencang, itu tandanya hantunya sudah dekat. Tapi di mana ya? Jamet. Lu ngompol? Hah? Bukan itu maksud gua. Lah. Apa Maneng? Lu ngapain begitu? Ya kata lu terus kayak gini. Maksud gua cara trik untuk melihat hantu yang kemarin gua kasih tahu. Oh, ngomong dong. Gimana? Pelit lu ngomong. Gimana? Gak ada, Dot.
Nggak ada. Ya udah cari lagi deh. Canggit. Lu ngapain sih? Tarik-tarik tangan gua. Iseng banget. Udah tahu gua lagi ngerekam. Tuh. Siapa yang narik tangan lu sih? Lu kali yang narik tangan gua. Enggak. Lu takut kali. Enggak, sembarangan aja lu kalau ngomong. Dot. Ini kalau gua nggak narik tangan lu nggak narik tangan gua. Terus siapa, Dot? Yang narik tangan kita? Ya ampun Jim. Untung cuma Nenek Marni, gue kira apaan tau gak? Jantung gue tuh udah mau copot jalan sendiri rasanya. Makin gue juga kaget banget. Gue pikir siapa gitu. Malam-malam nenek-nenek. Tanya Nenek Marni. Berarti lo takut juga sama kayak gue? Enggak. Tadi kan gue bilang sama lo, gue kaget. Manusiawi kan kalau kaget. Alasan lah Jim. Nggak terima gue sama alasan lo. Didot. Nadia. Gua lihat setan kecil banget, kepalanya botak, terus apa mukanya putih semua. Aduh, sumpah serem banget. Kenapa? Coba pelan-pelan satu-satu jelasin. Iya tenang dulu, tenang. Kenapa? Tadi kan gue, Bobby sama Nora ke kamar mandi. Abis itu ada cewek pakai gaun merah, terus rambutnya panjang, terus Lo ingat foto yang gue tunjukin di handphone gue nggak? Itu sama persis kayak gitu, cewek rambutnya panjang, gaunnya merah. Oke, kalau kalian kenapa? Kita lihat mentek dibedakin. Iya bener. Badannya kecil, kepalanya botak, matanya hitam, terus ngeliatin gua, Jim, nyengir. Gitu, serem banget, Jim. Muka sama pala itu cemong, udah kayak cimol. Aduh, gua takut, Dot. Kim, lo ingat gak sih? Ya, ingat lah Jim. Terus kita masih memaksa kenalan. Kalau gua mau Oga orang sudi. Guys, kita pulang yuk sekarang yuk, perasaan gue gak enak nih. Ayo mau kenalan, tapi
takut nanti jadi bestie Nora. Hah? Siapa juga sih yang mau kenalan? Lo aja sendiri sono. Gini guys, sekarang kita santai dulu, tenang dulu, jangan panik ya. Iya, habis itu kita nyerah berarti, Jim. Tuh, lihat. Seharian gua ngubek-ngubek pasar. Beli beginian, tuh. Ada bawang putih, ada bunga. Sama satu lagi. Gua udah capek-capek buang-buang waktu. Bikin kalung bawang. Tuh, lihat. Lu udah bikin kalung bawang kayak gini, kenapa nggak lu pakai, Dot? Mata gua perih lah. Lu aja yang make. Udah, gua mau pulang. Dido taksir sama perempuan gaun merah ya? Kok bawa bunga segala? Aduh Nora, ngomongnya jangan sompral dong. Ih. Handphone gue bunyi. Guys, bokap gue nelfon. Bentar. Halo, Pak? Kim, kamu ada di tempat yang kamu mau jadiin coffee shop? Iya, Kimi lagi di sini. Kenapa, Pak? Pak minta kamu pulang sekarang juga. Hah? Ada apa emang, Pak? Papa takut kamu ada apa-apa. Kamu sewa tempat angker kan? Kata siapa? Enggak kok, Pak. Jangan bohong. Brian kasih tahu Papa. Brian lagi? Aduh, kenapa sih tuh orang rese banget sama hidup gue? Iya udah, iya nanti Kimi jelasin di rumah deh, Pak. Ini emang Kimi udah mau pulang kok. Pokoknya cepet ya. Iya, Pak. Bye. Bokap gue udah tahu lagi kalau coffee shop ini angker. Terus gue disuruh pulang sekarang. Hah? Berarti kita pulang dong. Oh, makasih Bapak Kimi. Ayo pulang yuk. Percuma dong. Gua udah ke pasar beli beginian. Buang-buang duit gua lagi. Terus sekarang nggak kepake nih. Sia-sia dong. Pulang beneran. Coba pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Nggak mau cilok, nggak punya duit juga. Well done, kerja bagus buat kalian semua. My prince, kok seneng gitu sih? Oh iya dong, karena kalian udah bisa bikin coffee shopnya Kimi terlihat angker. Kita gak ngelakuin apapun kok. Ada rencana sih, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Ini beneran. Bukan kita. Tapi di sana banyak isu loh. Ada yang lihat tuyul, kesurupan, terus ada lihat penampakan lainnya gitu. Iya, bukan kita. Not us. Kok lu ngeliatin gua sih? Oh, you look at me, bro. Nggak mungkin. Karena gue tahu kalian, jadi nggak mungkin. Kalau bukan kalian, berarti Coffee shopnya beneran angker. Pak? Duduk, Papa ngomong. Memangnya kamu nggak riset dulu kalau tempat itu angker? Aduh. Iya, Pak, ini salahnya Kimi. Kimi sama sekali nggak kepikiran ke arah sana soalnya. Pokoknya Papa nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Udah, kamu berhenti aja. Emang Papa percaya sama hal-hal yang kayak gitu? Papa ini orang bisnis. Papa pernah punya pengalaman kayak begitu. Anak buah Papa malah sampai ada yang kesurupan. Bahkan sampai ada yang... udahlah. Pokoknya kamu udah berhenti aja. Aduh, Pak, ya nggak bisa lah, Pak.
Itu kan tempatnya Kimi udah sewa buat 3 bulan. Terus kalau Kimi pergi gitu aja dari tempatnya, uangnya nggak bisa dibalikin, sayang. Nggak masalah buat papa. Oke, kalau begitu kamu cari tempat baru yang nggak angker. Aduh, Pak, sayang lah uangnya. Emang mungkin menurut Papa itu uang kecil. Tapi menurut Kimi itu uang yang gede banget, Pak. Kamu jangan keras kepala ya. Astaga, Pak. Kalau emang Kimi buka coffee shop, terus coffee shop Kimi tuh bangkrut karena nggak laku, Kimi bisa terima, Pak. Tapi kalau Kimi harus nyerah sekarang cuma gara-gara hal yang kayak gini, itu namanya Kimi kalah sebelum Kimi berperang dan Kimi nggak mau. Papa kan udah bilang, Papa punya pengalaman kayak begitu. Jadi Papa bakal tahu, sekarang atau nanti kamu itu bakal rugi. Kita lihat aja nanti, Pak. Dan Kimi akan buktiin kalau omongan Papa salah. Keras kepala banget sih kamu. Iya sayang, nanti aku kesana. Sekarang? Ya jangan. Lah. Don Juan kelas cabe, malah teleponan. Tadi tidur lu, sekarang telepon sama cewek seger. Guys, emang gue ganggu ya? Ya udah, daripada keganggu, mendingan gue melipir. Lu kalau mau nyari tempat sepi, di atas sutet sana, biar sekalian lu kesetrum. Atau enggak lu di kuburan aja, dijamin sepi. Sekalian tuh, biar lu kesambat. Udah, biarin aja. Kalian sempat ngerekam kan ya? Mana coba lihat dong hasilnya. Liatin, Dot. Tuh, lihat. Ada yang lewat, guys. Nih. Tuh, tuyul. Tuh, lihat gak sih? Lihat apaan sih, mana? Tahu bayangan Nih gue ulang. Nih, tuh gue ulang. Nih, tuh. Nggak ada, gelap. Gimana nggak gelap? Orang merem. Yang benar, lihat yang benar. Buka matanya. Ya, namanya juga latihan. Ya kan, Met? Iya, biar kita nggak kaget. Iya. Dian, biar nggak kaget. Ini nih, gue ulang nih. Tuh. Lihat tuh. Orang jelas tuh. Benar, Jamet. Woi! Gue pernah ngejar sosok ini nih. Waduh. Guys, kita nggak bisa, guys. Kalau harus ngurusin kayak ginian. Iya, tapi mau gimana lagi, saya mau nggak mau kita harus bisa. Bisa apa maksudnya, kenalan lagi? Nah, gini loh, Za. Seenggaknya kita harus komunikasi gitu sama mereka, Za. Biar kita tahu gitu mau mereka apa. Kalau maunya mereka kita pergi dari situ gimana? Ya juga sih. Gimana ya? Dok! Sini! Enggak, ini temen aku manggil. Nanti Aldo bakal telepon balik 2 tahun lagi ya. Sekarang Aldo mau bantuin mikir. Jangan pacaran terus, jangan teleponan terus. Nih, Puas lo. bantuin mikir. Pacaran mulu. Lu tadi kenapa nggak nyusul? Gue males ketemu sama Reina. Rena nggak ikut. Ya udah kalau misalkan dia nggak ikut ya tinggal ajak lah, nggak usah ngajak gua. Wah, ide bagus. Iya guys, kenapa kita nggak ngajak Rena aja? Lu gimana sih? Kalau kita ajak si Rena, nih orang nggak mau ikut. Tapi guys, Rena kan pernah kesurupan. Kita bawa aja dia ke sana. Biar jadiin medium. Medium. Lu kira tempat minuman? Media. Maksud gua juga tahu. Lagian nggak mungkin. Itu sama aja kita ngorbanin orang. Daripada gua ngorbanin Rena, mendingan gua ngorbanin elu. Kok gua sih? Iya lu lah. Iya sih, gue juga nggak setuju.
lo nggak ngeliat apa kondisinya Reina pas terakhir kesurupan? Katanya suruh mikir. Kaliannya aja nggak bisa mikir. Kalian cari aja paranormal. Nah, gitu dong. Ngide, bantuin mikir. Jangan cuma pacaran terus. Ya udah, lu ikutan Dok. Jangan lu ngide doang. Lihat aja deh nanti. Paranormal? Ya enggak, tapi maksud gue ngapain tiba-tiba harus panggil paranormal, Jim? You joking kan, my bro Jim? Why sih kita harus berurusan sama paranormal? Iya. Jim, lo kan masih muda, harusnya tuh lo kerja, bukan malah main judi. Nora, apaan sih lo? Hubungannya judi sama paranormal apaan? Ya biasanya kan orang main judi itu ke paranormal biar menang. Itu beda paranormalnya, Nora. Ukti. Biasanya lu Ahi. Cewek dia. Iya. Oh, beda ya? Maaf. Ya gini intinya guys, menurut gua ini satu-satunya jalan supaya kita bisa komunikasi dengan makhluk gaib yang ada di rumah itu. Nah, bener tuh. Kecuali di antara kalian ada yang bisa komunikasi sama makhluk gaib alias makhluk halus. Ada nggak? Iya, kalau dari gue sih, gue ngikut aja sebenarnya. Soalnya gue sama cewek-cewek hari ini sama besok nggak bisa gabung. Kita mesti ngedekor rumah gue, soalnya bentar lagi kan gue ada pesta ulang tahun. Wah. Lo ulang tahun ya? Iya. Jangan sampai nggak datang ya. Kalian juga jangan sampai nggak datang. Dan ingat, karena ini pesta topeng, jadi diharapkan semua bawa topeng. Wah. Asik. Makan-makan dong, Kim. Pastilah. Guys. Temennya Kimi kan cantik-cantik. Jadi gue bisa dapet gebetan baru dong. Otak lu pikirannya cewek terus. Tapi Dok, nanti lu bantuin gue ya, biar gue dapet gebetan. Lu juga sama aja. Tapi boleh deh. Iya. Untung gue dapat ide dari Luna. Thank you ya girls, kalian udah ngasih gue ide. Bagus banget. Ide apaan? Jimmy, gimana kalau nanti ulang tahun gue kita bikinnya pesta topeng? Wah, keren banget, good idea. Jadi kalau ibu sama papa ketemu, mereka nggak akan saling ngenalin. Yaudah, gini aja kalau gitu. Lo kan dikit lagi mau ulang tahun, lo urus aja dulu acaranya. Masalah paranormal, biar kita aja yang urus. Lu dengar semuanya kan kok? Yeah, man. Are you sure? 100% sure, bro. Got it, baby. Oke. Sekarang waktunya kita lapor ke Brian, oke? For sure. Yes. Gue punya rencana kok. Hah? Rencana? Rencana apaan? Perasaan kita belum ngobrol. Iya. Nanti gue jelasin. Semangat, my prince! Guys. Apa sih? Ada big news. Big news apaan? Si Kimi besok ulang tahun. Ya elah, itu semua orang udah tahu kali. Iya, dan semua orang juga ulang tahun tiap tahunnya. Capek-capek lari-larian cuma buat ngasih info kayak gitu doang. Ya. Tiwi, terus gimana dong? Lo tetap mau acak-acakin coffee shopnya? Emang lo nggak takut hantu? Ya itu tergantung lo sama Brian sih. Kok jadi bawa-bawa gua? Lo lebih milih coffee shopnya hancur dan ketemu hantu yang belum tentu ada, atau datang ke pesta ulang tahunnya Kimi terus makan hati lihat Kimi sama Jimmy suap-suapan? Pilih mana? Ya pilih yang pertama lah. Ya udah. Aman, Dot? Beres. Oke. Satu kepasang. Ayo, pindah. Pindah sono. Gimana, Dot? Aman?
Aman dong. Udah kan? Coba cek lagi. Sini dikit tuh. Kurang ke Iya, putar dikit deh. Saya, Bah. Oke, sudah saya Sherlock, Bah. Oke, ditunggu ya, Bah. Cakep. Dot, coba cek di handphone lo deh. Udah connect belum? Udah ada deh. Nih, tuh, kelihatan nggak? Tuh, kelihatan. Oh. Gua kelihatan nggak, Dot? Ya kelihatan dong, emang lu hantu. Iya. Coba dong, dada juga. Tuh. Wih, gua masuk kamera lu. Semuanya kan udah connect kan? Udah. Oke. Aman. Mantap lah. Selesai ya. Let's go. Ibu tuh benar-benar nggak habis pikir deh sama kalian. Kok bisa gitu keidean manggil paranormal, itu maksudnya apa? Ya gimana ya Bu? Abisnya kan yang bisa komunikasi cuma paranormal ini doang. Kita nggak ada bagiannya lagi. Bukan maksud ibu. Apa fungsinya gitu ngobrol sama hantu? Emang nggak ada yang lain yang bisa diajak ngobrol? Tante, kita ini sesama makhluk harus hidup harmonis. Bener tuh, Tan. Coba aja kalau hantunya punya WA. Langsung bisa dihubungin. Emangnya nggak punya ya? Kan nanya. Ibu. Rena cantik ya ampun. Kamu dari tadi ya? Dari tadi Rena ketok-ketok tapi nggak ada respon. Terus Rena lihat aja pintunya kebuka, jadi Rena masuk. Ya nggak apa-apa kan udah kayak rumah sendiri. Rena, kapan kamu mau dimakan? Maksudnya, kapan kamu mau makan bareng? Ya ampun, selalu aja gegap kalau ketemu kamu. Lu mau kemana? Kata lu tadi bilang sesama makhluk hidup harus saling hidup berdampingan. Tuh. Punya gua tuh. Nah, itu baru punya lu. Iya. Nih, gua mau ngambil air di Bandung. Hah? Ini ada air. Gak usah kemana-mana lu, duduk lagi. Aduh kok. Tahu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi gue denger soal hantu, paranormal, sama media. Rena mau bantu jadi medianya. Nggak usah Rena. Ntar yang ada lo kenapa-napa. Gak apa-apa, Jim. Gue ikut dan gue masuk ke geng hijau ketan. Gue gantiin deh anggotanya yang penakut, gak solider, digantiin sama gue yang solid dan setia kawan. Ibu. Tadi ngomong apa? Penakut. Aku nggak penakut ya. Serius lu nggak penakut? Gua nggak takut ya. Gua nggak kenal apa itu takut. Mulai terdengar suara musik. Habis itu dia buka pintu dan dia melihat ada sesosok perempuan yang lagi nari. Pas dia mendekat lagi, tiba-tiba si penari itu nengok. Pas dia nengok, ternyata mukanya tuh persis kayak dia. Kenapa sih lo mesti ngeledakin balon pas ceritanya tuh lagi serem-seremnya, Nora? Ya ampun! Ya kan biar sama aja kayak situasinya, biar tegang dikit gitu loh. Makanya Nora ledakin. Maaf Nora, tadi malam habis ganti ringtone di handphone Nora. Nora, bisa nggak sih lo tuh pakai ringtone yang biasa-biasa aja? Lagi storytelling juga bikin kaget aja lo. Deg-degan tau. Ya nanti Nora ganti deh. Ya mending lo ganti sekarang deh, Nor, sebelum akhirnya jantung gue loncat ke kolam. Kalau jantung gue loncat ke kolam, siapa yang ulang tahun besok, Nora? Nggak ada yang ulang tahun. Iya. Ijo ketan kira-kira lagi pada ngapain ya?
Ya mau ngapain lagi, Kim? Mereka itu udah pasti lagi ngejalanin rencananya, ya kan? Nah, iya Bang. Iya sih. Cuman kita nggak mau ke sana gitu nyusulin mereka. My God, no, big no. Kalau misalnya lu kenapa-napa gimana? Tomorrow siapa yang ulta? Gue, Poppy, Nora. Nggak mungkin kan? Iya sih. Ya udahlah nggak usah. Gue di sini aja sama kalian, kita susun semuanya dekorasi sampai perfect. Nah, that's a good idea. Gamet, lu udah telepon paranormalnya belum? Buat langsung datang ke sini. Udah, lu sabar dulu dong. Emang lu pikir dia naik kuyang? Apaan tuh? Itu, setan yang kepalanya terbang. Yang ada jeroannya. Lu tenang aja, udah gua Sherlock tuh paranormalnya. Paling bentar lagi dia sampai. Udah Dot, kita tungguin aja dulu. Rena, kamu singa ya? Hah? Bukan. Maksudnya kamu siap ya? Pokoknya kamu terbang aja ya? Terbang kemana? Ke hati aku dong. Maksudnya kamu tenang aja ya? Kalau ada apa-apa, soalnya kita udah manggil yang ahlinya. Dot. Masih kaku aja lu. Kalau nanti gue pura-pura kesurupan lagi, ketahuan gak ya sama paranormalnya? Dot, lo udah bawa semuanya kan? Bawa. Tuh. Ngegantung di motor, pakai kain merah. Oke. Itu buat apaan? Sebenarnya ini buat plan B aja sih, Dok. Kalau misalnya paranormalnya kurang efektif, ya kita jalanin aja ritualnya sendiri. Jim, kok kita jadi ngurusin hal mistis kayak gini sih? Gue juga gak nyangka banget sih bakalan kayak gini. Kita sebagai anak hukum harusnya kita mikir yang logis-logis aja. Kita menganalisa sesuatu berdasarkan fakta dan logika. Ini sekarang kita malah terjun ke dunia supranatural yang gak bisa dicerna sama akal. Gamet, coba lu telepon lagi. Ya. Sini ya, yang gangguin kita selama ini, ya kan? Saya yang ditelepon tadi, Mbah Midun. Hah? Bah, kok beda sama di foto? Biar keren saja, Mas. La. Mbah, gimana kalau kita sekarang langsung masuk aja? Soalnya udah malam juga, biar cepet. Ya guys, Ya udah. Ayo. Jangan, Mbah. Bray, I think it's not a good idea. No. Tahu lu, Bray. Jujur gue merinding banget. Emang lu gak ngeliat apa, Bray? Itu cafe spooky banget, men. Kalian berdua ini takut?
No, bro. Hell no. I'm not afraid. Gua nggak takut. Kiko nggak takut, gue juga nggak takut. Kita harus selidikin coffee shop ini bener ada hantunya apa enggak. Ya kalau emang ada, kita acak-acak ulang tahunnya Kimi aja. Biarin Luna yang acak-acak tempat ini. Enggak? Ya udah kalian masuk, sekarang selidiki ke dalam. Selamat malam, wahai para penunggu. Kita datang bukan untuk mengganggu. Muncullah kalian. Jangan ragu. Bah, emang nadanya harus berima gitu ya? Kok kayak pantun sih, Mbak? Jangan berisik. Mereka sudah deket. Aroma mistisnya. Simba bener. Kuat banget aromanya. Mbah, bau banget, Mbah. Iya, bener Mbah. Baunya busuk banget. Dot, kayak gue gak kuat deh. Coba, tahan ya. Arahnya dari sana. Tapi tidak biasa. Baunya lebih dari sampah yang busuk. Mungkin itu kekuatan yang sangat besar. Maaf, Mbah. Saya masuk angin. Hah? Tadi kebablasan nggak kuat nahan. Jamet. Lu buang gas? Hah? Makan apaan sih lu? Lu makan pete? Apa makan jengkol? Gua makan sikil wedhus. Hah? Apaan tuh? Kaki kambing. Sorry, gengs. Daripada gue tahan terus gue penyakitan. Tapi lu udah bikin kita jadi penyakitan. Udah, gini aja deh. Biar cepet, sekarang kita bagi ya. Reza, Aldo, gua sama Mbah, kita ke ruangan lain. Lo berdua, Dot, sama Reina, lo di sini aja ya, jagain kita, pantau kita dari jauh. Dan kalau ada apa-apa, kalian berdua teriak, oke? Oke, Jim. Sekalian, Dot, CCTV-nya lo monitor. Siap. Yaudah, Bah, kita bergerak sekarang yuk. Hati-hati lu, Jim. Iya. Zat, ayo. Semangat. Sorry. Duduk. Mbah. Maaf. Maksudnya, maaf.
Aduh Nora, ngapain sih kok lu campur-campur? Warnanya jangan warna-warni kayak gitu dong. Lucu tahu warna-warni gini. Lucu apaan? Campur-campur gitu udah kayak gado-gado. Kim, besok ulang tahun lo jangan lupa ya tambahin menu gado-gado. Wah sih random banget deh lo. Kan enak. Apaan? Kalau itu. Bibi Kim? Bibi Kim? Iya. Oh my god, Baby Kim, kenapa ngelamun sih? Which is kan entar lagi birthday party lu. Lu harusnya tuh excited, seneng, happy. Malah ngelamun. Iya gue excited sih. Gue happy juga. Tapi gue kepikiran aja sama Jimmy. Dia baik-baik aja nggak ya di coffee shop? Baby Kim, I think nih ya, my bro Jim itu will be fine. Nggak apa-apa, udah lo tenang aja. Lagian kan ada paranormal juga. Pasti mereka safety kok. Bener. Ah, kebetulan kan lebih surti itu. Masa minum? Iya. Haus nih. Bi. Bi. Surtai. Bi, aus nih, Bi. Bi, aus. Gak dengar kali ya? Di sini Non. Bibi. Surti. Bibi kok cepet banget udah di sini tadi. Bibi dari belakang kan? Dari tadi di dapur Non bersih-bersih. Terus kedengeran Non manggil-manggil. Makanya Bibi kesini buru-buru. You go first, bro. Why me? Hah? Kenapa gak lu? Ya lu aja. Lu, gue gak mau, lu. Yaudah bareng. Ya udah, okay, let's go. Rena, aku lamar boleh? Lamar? Maksudnya? Iya, aku kan pengen nikah sama kamu. Hah? Bukan. Maksudnya lapar. Boleh sambil makan? Ya boleh Dodot, masa nggak boleh sih? Makan aja. Kebetulan aku bawa roti. Kamu mau? Nggak usah Dot, gue udah makan kok. Lo aja yang makan. Iya. Katanya bareng, kenapa lu di depan? Kok? Tuh, lihat kok. Lu lihat kan? Don, kok gue ngerasa pundak gue berat banget ya? You good, bro? I don't see anything. Oh, good, right? Muka gue nggak kelihatan ini kan, nggak kelihatan sakit, merah, memar, nggak kan? No. Okay. I'm good. Di sini Non. Bibi. Surti. Bibi kok cepet banget udah di sini tadi. Bibi dari belakang kan? Dari tadi di dapur Non bersih-bersih. Terus kedengeran Non manggil-manggil. Makanya Bibi kesini buru-buru. Kalau gitu kita minta dibikinin es teh manis boleh Bi? 4 ya? Iya. Makasih ya Bi. Sama-sama Non. Guys, jangan-jangan hantu yang di coffee shop kemarin ngikutin kita lagi. Bibi Kim, ini gimana dong? Jangan. Enggak,
Nyokapnya Jimmy nelfon gue. Tenang. Maaf. Halo Ibu. Malam cantik. Malam Ibu. Kamu lagi di mana nih? Pasti lagi di coffee shop ya bareng sama Jimmy ya? Oh, enggak Bu, ini Kimi lagi sama teman-teman Kimi ngedekor buat acara ulang tahun Kimi, kan besok acaranya. Wah seru banget ngedekor bareng-bareng. Kalau gitu Ibu kesana ya, Ibu pengen bantuin. Kamu tahu nggak Kim, dulu itu Ibu tuh seneng banget ngebantuin saudara kalau lagi mau nikahan. Ibu jago ngedekor, Ibu kesana ya. Udah Ibu nggak usah. Ini udah malam tahu Bu. Mendingan Ibu istirahat. Habis itu ya udah gitu nggak usah kesini. Besok juga kalau Ibu nggak bisa datang nggak apa-apa. Loh, kok kamu ngomongnya gitu sih Kim? Kamu malu ya kalau Ibu datang ya? Kamu gak usah malu gitu dong Kim. Ibu janji deh nanti pokoknya pas datang ke acara ulang tahun kamu, Ibu nyalon dulu. Jadi biar Ibu kelihatan mendingan gitu, nggak jelek-jelek amat. Ya, yang penting Ibu boleh datang ke ulang tahun kamu, ya. Iya bukan gitu Ibu maksud Kimi. Maksudnya tuh takutnya besok Ibu sibuk jualan online. Tapi kalau Ibu bisa datang, Kimi bakal senang banget loh Bu. Bu jangan lupa ya, besok itu pesta topeng. Kamu undang topeng monyet juga? Bukan Ibu, maksudnya pesta topeng tuh semua yang datang nih harus pakai topeng Bu. Gitu. Jadi nanti Ibu pakai aja tuh topeng apa aja. Harus pakai topeng ya? Terus Ibu pakai topeng apa dong? Ibu ingat, Ibu mau pakai topeng kesah biar Ibu kelihatan cantik, ya nggak sih Kim? Boleh Ibu, boleh. Atau mau pakai yang serem-serem kayak lagi Halloween juga nggak apa-apa. Halloween? Apaan sih tuh Halloween? Nah, kalau dijelasin ntar panjang banget Bu. Jadi mendingan nanti Kimi kirim deh foto-foto referensinya ya ke Ibu. Oh ya udah ya oke. Tapi bener ya cepetan kirim jadi besok Ibu bisa langsung cari topeng yang pantas buat Ibu yang mana ya. Oke cantik, bye bye. Bye Bu. Jadi Mbah, di sebelah ruangan ini tempat di mana tulisan darah yang nyuruh kita pergi berada, Mbah. Tidak salah lagi. Ini pasti ulah sang penunggu yang ada di sini. Dia tidak mau diganggu oleh kedatangan kita. Dan tempatnya juga tidak mau diambil.